Oke, halo. Nah, tadi udah belajar bahwa untuk menentukan kalau reaksi atau perubahan entalpi itu yang pertama dengan kalorimetri, yang kedua dengan hukum Hess, nah yang ketiga yaitu dengan data entalpi pembentukan. Nah, kemarin udah belajar nih data entalpi pembentukan itu apa? Yaitu apa coba? Ada yang udah tahu nggak? Data entalpi pembentukan. Jadi gini, kalau kita ingin membentuk sesuatu dari sesuatu, kan itu di dalam termokimia bisa dengan melepas kalor atau dengan menerima kalor. Nah, itu yang disebut data entalpi pembentukan. Gini misalnya ya. Misalnya kita pengen bikin H2O liquid, yaitu H2O ini bisa dibentuk dari H2 ditambah setengah O2 gas. Nah, delta H atau data entalpi pembentukannya itu sebesar minus 285 kilojoule gitu. Nah, biasanya karena pembentukan ini bahasa Inggrisnya itu foundation, data entalpi pembentukan itu delta HF. Jadi biasanya di sini ada HF-nya. Contoh lainnya untuk data entalpi pembentukan. Misalnya kita pengen bikin karbon monoksida. Ini pernah disinggung ya. Karbon monoksida kita dari karbon dalam bentuk grafitnya dan dari setengah O2 misal gas. Jadi CO kan. Ini delta HF-nya itu sebesar minus 105 kilojoule. Jadi masing-masing zat kimia untuk ini bikin air, ini bikin CO2 itu memerlukan kalor yang berbeda-beda. Misalnya bikin apa lagi nih? Bikin NaCl ya. Kita bikin NaCl. NaCl ini garam dapur. Kita bikin NaCl dari Na solid ditambah setengah Cl2 gas gitu. Itu delta HF-nya itu sebesar, ini nggak usah dihafalkan karena nanti ada di soalnya delta HF-nya itu berapa-berapanya gitu. Tapi yang terpenting kan ini pembentukan ya, pembentukan standar. Kita ingin membentuk sesuatu, berarti apa yang ingin kita bentuk disimpannya itu di setelah tanda panah. Gini, apa yang ingin kita bentuk disimpan di setelah tanda panah. Gitu. Itu poin terpenting dari data entalpi pembentukan. Jadi jangan disimpan di sebelah kiri. Kan kita ingin membentuk sesuatu, berarti ini hasil-hasilnya itu di sebelah kanan gitu. Terus tadi di hukum Hess, kalau kan ini data entalpi pembentukan ya, kebalikan dari pembentukan itu adalah penguraian kan. Kebalikan dari pembentukan itu kebalikannya yaitu penguraian. Jadi kalau kita berapa data entalpi penguraian H2O misalnya, diketahui data entalpi pembentukannya. Kita pengen tahu delta penguraiannya itu apa. Coba kemarin. Kalau penguraian itu apa rumusnya? Apa ayo? Delta H apa penguraian? Delta H? Ayo, delta H? Apa ada yang ingat gak? HD ya. D itu dari apa penguraian itu? Dissociation. Oke, itu dia penguraian. Jadi dari dissociation delta HD. Gimana delta HD? Berapa delta HD untuk menguraikan H2O? Ya udah, kita menguraikan kan, berarti H2O-nya itu awalnya udah ada, kita pengen menguraikan. Jadi H2 ditambah ini
Ini teh setengah, guys, maaf ya, maksudnya jadi setengah O2. Nah, karena tadi diuraikan, ini kan artinya dibalik ya, reaksi ini tuh dibalik, reaksinya dibalik. Karena reaksinya dibalik berarti tanda ini kita balik juga gitu, untuk bisa tahu delta HD yaitu berapa, kita balik jadi positif. Nah gitu. Oke, sampai sini paham nggak? Paham? Terus ada sesuatu di sini yang aneh ya. Bu, kenapa untuk membentuk H2O ini kita nggak dari H plus ditambah OH aja? Kenapa dari H2 ditambah O2? Karena berdasarkan definisi, entalpi pembentukan itu dari unsur-unsurnya. Kalau ini kan bukan unsur, ini udah jadi ion ya, dia udah ada muatannya, dia udah jadi ion, bukan unsur lagi gitu. Kalau H2 kan dia unsur, dia adalah senyawa unsur. Lalu yang jadi pertanyaan, apalagi coba yang aneh nih di sini, ini H2, ini O2, tapi ini kenapa C dan Na dia nggak ada duanya, nggak jadi C2 atau Na2? Itu biasanya dari fasanya, dari wujudnya. Kalau wujudnya ini grafit itu arang ya, arang itu kan solid ya, padat. Ini es juga padat. Nah, kalau biasanya di sini padat, di alam kan karbon itu padat ya, entah dia dalam bentuk arang, entah dia dalam bentuk intan, intinya dia tuh padat. Maka di sini nih kita tulisnya jangan C2 tapi C aja gitu kalau wujudnya padat. Begitu pula dengan Na. Na itu logam natrium yang kalau masuk ke air atau bersinggungan dengan air gitu, dia ketemu air, dia bakal meledak, logam natrium itu. Jadi natrium itu dalam bentuk logam ya, logam itu kan padatan, makanya dia bukan Na2 tapi Na. Sedangkan hidrogen, oksigen, klor ini di alam bebas dia itu dalam bentuk gas diatomik. Jadi nih misalnya nih H2, O2, terus yang banyak itu N2 ya, nitrogen itu di alam yang paling banyak kan N2, terus apalagi gitu ya Cl2, halogen, Br2, dia tuh dalam bentuk gas namanya diatomik. Di itu 2, atomik ya atomnya gitu. Oke, gitu ya. Jadi bukan dalam ionnya. Kalau untuk entalpi pembentukan itu. Jadi poin yang pertama harus tahu bahwa data entalpi pembentukan itu dia disimpan di sebelah kanan. Nih, di sebelah kanan semuanya. Lalu apalagi yang ini reaksi dibalik, pembentukan itu kebalikannya penguraian. Jadi kalau penguraian reaksinya dibalik, jangan lupa tandanya juga dibalik. Lalu poin yang ketiga yaitu lihat wujudnya. Kalau wujudnya gas, kita tulisnya itu dalam bentuk ini, gas diatomik. Kalau wujudnya padat, ya udah C sama Na aja gitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini kita belum masuk ke penentuan kalor berdasarkan data entalpi pembentukannya ya. Kita baru cuap-cuap tentang data entalpi pembentukannya, siapa tahu kemarin belum jelas.